Salam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Hari ini saya akan membahas tentang bahasa roh. Oleh sebab itu, mari kita akan berdoa terlebih dahulu supaya nanti kita bisa mengerti, memahami, dan penjelasannya bisa kita terima dengan baik. Itu mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur Tuhan, hari ini kami kembali mau membahas tentang kebenaran firman-Mu, khususnya tentang bahasa roh. Biarlah Tuhan memberikan pengertian kepada kami, khususnya juga kepada hamba-Mu, hingga penjelasan hamba-Mu dapat dimengerti, dipahami, dan kami semua boleh mengalami secara pribadi urapan penuhan Roh Kudus dan penerapannya dalam kehidupan kami sehari-hari di rumah, di mana saja kami berada, bahkan terlebih lagi dalam jemaat Tuhan. Biarlah kuasa-Mu menaungi kami dan menerangi pikiran dan hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, apa sih bahasa roh? Ya. Nah, sering orang menyebutnya dengan sebutan glosolalia, ya, atau bahasa lidah, atau bahasa roh, atau juga bahasa asing, ya. Dan hal ini memang terjadi sejak murid-murid diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk tidak meninggalkan loteng Yerusalem pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Ini adalah pesannya. Nah, oleh sebab itu saya akan bacakan pesannya yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan ayat 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak saat itulah bahasa roh menjadi perbincangan dan permasalahan, apalagi di akhir zaman ini. Karena memang sekarang ini adalah zaman daripada pekerjaan Roh Kudus dan banyak hamba-hamba Tuhan yang membahasnya. Tentunya masing-masing dengan berbagai pendapat, ya, dan pengertian yang diterima, ya, sesuai dengan hikmat yang mereka miliki. Pendapat-pendapat ada juga yang setuju, tapi ada juga yang tidak setuju. Bahkan pendapat ada yang tidak benar, bahkan menyerang tentang orang-orang yang berbahasa roh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bahasa Roh Kudus itu sebenarnya tidak terjadi lagi di akhir zaman. Baik Bapak Ibu, sebenarnya sejak murid-murid menerima Roh Kudus di loteng Yerusalem, sampai sekarang bahasa Roh Kudus itu masih berlaku, atau bahasa roh itu masih berlaku. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus itu dicurahkan dan belum kembali, artinya belum diangkat. Nah, dengan kata lain bahwa hal itu masih berlaku bagi semua orang yang percaya sampai yang sempurna itu nanti datang, yaitu Yesus Kristus yang akan datang ke dunia ini kedua kalinya. Nah, saat itulah baru bahasa roh itu lenyap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik, kita akan membahas, ya, karena ada orang yang beranggapan bahwa bahasa roh tidak boleh digunakan secara bersama-sama dalam jemaat. Tentunya dengan mengutip ayat-ayat Alkitab yang mendukung pernyataan tersebut. Tapi baiklah, kita akan bahas agar kita tidak salah pemahamannya. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan,
bahwa bahasa roh itu harus kita ketahui fungsinya, ya, bahwa bahasa roh itu atau penerapannya dalam jemaat atau dalam ibadah orang-orang Kristen. Bahasa roh sebenarnya ada dua fungsi penerapannya dalam ibadah. Nah, kadang-kadang kita hanya menjelaskan satu fungsi lalu digabungkan sehingga menjadi rancu. Nah, oleh sebab itu akan saya jelaskan ya kedua fungsi penerapannya dalam ibadah. Yang pertama, bahasa roh sebagai tanda baptisan Roh Kudus awal saat orang percaya. Jadi itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, bahasa roh sebagai karunia yang tercantum dalam 9 karunia yang diberikan Allah kepada tiap orang yang dikhususkan. Kita mulai dari yang pertama. Bahasa roh yang terjadi di loteng Yerusalem dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 adalah tanda awal orang menerima Roh Kudus. Begitu juga yang terjadi di keluarga Kornelius. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48. Atau saat Paulus melayani murid-murid Yohanes di Efesus yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Dan juga dalam Markus 16 ayat 17 yang bunyinya demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang tadi saya kutip sudah jelas sekarang bahwa bahasa roh yang terjadi ini pada seseorang adalah tanda baptisan Roh Kudus secara awal, bukan karunia bahasa roh. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu bahasa roh sebagai karunia bahasa roh. Terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa masing-masing karunia diberikan kepada perseorangan. Jadi bukan tanda awal orang dibaptis Roh Kudus. Ini yang bersifatnya nanti menetap dalam diri seseorang, yaitu berupa karunia bahasa roh. Seperti kesembuhan, mujizat, karunia-karunia membedakan roh dan yang lainnya, itu biasanya menetap dalam pribadi hamba-hamba Tuhan yang khusus nanti melayaninya di bidang-bidang tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi penjelasan di atas tidak sama halnya dengan penjelasan yang pertama. Nah, sedangkan penjelasan yang pertama ya itu adalah tanda awal. Sedangkan penjelasan kedua itu adalah bahasa roh sebagai karunia. Walaupun demikian, kadang-kadang kan kita susah membedakannya, ya. Karena apa? Karena bahasa roh yang sebagai tanda atau bahasa roh sebagai karunia bunyinya sama atau kadang-kadang hampir sama.
sehingga sulit kita membedakannya. Nah, untuk itu kita bisa memahami bahwa bahasa roh yang karunia kita bisa perhatikan di ayat bawah ini yang saya akan jelaskan. Walaupun demikian, bahasa roh yang sering kita dengar baik itu sebagai tanda atau karunia hampir sama, bahkan kadang sama. Cuma bedanya, sebagai tanda pembaptisan awal tidak dapat ditafsirkan. Sedangkan yang karunia bahasa roh itu pasti dapat ditafsirkan. Itu pun jika perlu penafsirannya. Jadi kalau memang pada saat orang berkata-kata dengan bahasa roh dan tidak perlu penafsirannya, maka itu sebagai bahasa doa. Kenapa? Karena pada saat itu tidak perlu ditafsirkan dan tidak ada kepentingannya untuk membangun jemaat. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fungsi bahasa roh sudah jelas. Ya, ada yang sebagai tanda awal orang dibaptis Roh Kudus dan ada juga yang sebagai karunia bahasa roh yang menetap pada diri seseorang. Yang sering jadi masalah adalah penerapannya atau penggunaan bahasa roh dalam jemaat. Nah, banyak yang berpendapat kalau dalam jemaat hanya 2 atau 3 orang berkata dalam bahasa roh, tidak secara masif atau massal, dan kadang mengutip ayat firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus 14 ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dalam bahasa roh, biarlah 2 orang saja, atau paling banyak 3 orang, masing-masing secara bergiliran. Nah, kadang-kadang ini berhenti sampai di sini, secara bergiliran. Dia nggak baca di bagian bawah. Dan biarlah ada yang menafsirkannya. Nah, sedangkan penafsiran bahasa roh adalah karunia yang lain lagi. Dari yang ke-9 itu adalah karunia yang terakhir. Jadi sebenarnya karunia bahasa roh yang dibahas di atas adalah karunia bahasa roh, bukan tanda awal bahasa roh. Nah, karena di sini dijelaskan ada yang menafsirkannya. Bahkan ada yang mengutip perkataan Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Karena semuanya nanti akan dibuang ke angin, tidak akan bermakna buat jemaat. Baiklah, akan saya jelaskan. Dalam 1 Korintus 14 ayat 27, ini yang dimaksud adalah karunia bahasa roh. Karena dalam ayat itu juga tertulis tentang karunia penafsiran bahasa rohnya, bukan tanda awal. Tadi sudah jelas, ya. Sedangkan yang sering jadi masalah adalah ya orang merasa risih. Kenapa? Karena saat orang berkata-kata dengan bahasa roh secara bersamaan terdengar berisik, terdengar ricuh, ya, terdengar tidak tertib. Padahal hal ini dapat diawasi atau dilakukan penjelasan secara benar oleh gembala sidang atau pemimpin pada saat terjadinya urapan Roh Kudus. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, hal-hal semacam ini mudah saja, ya. Walaupun keadaannya kelihatannya kacau, tapi sebenarnya tidak kacau. Mengapa demikian? Karena seorang pemimpin yang mengalami atau mengajarkan tentang bagaimana orang bisa diurapi dan mereka diurapi Roh Kudus, dia tahu juga menghentikannya dengan baik, tanpa orang yang terima Roh Kudus itu tersinggung. Ya. Nah, oleh sebab itu belajarlah kita juga bijaksana. Sebab Alkitab juga tidak melarang bahwa kalau orang berkata-kata bahasa roh itu tidak boleh dilarang. Nah,
pada saat kita memimpin dan ternyata orang diurapi Roh Kudus, biarkan saja dia berdoa dengan urapan itu, ya, dengan bahasa roh itu. Yang penting nanti kita bisa mengendalikannya dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa saya katakan bahwa orang yang terima Roh Kudus itu bisa dikendalikan, artinya bisa ditertibkan. Nah, ayat dasarnya adalah, ya, yang pertama, orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh itu tidak sama dengan orang-orang yang kesurupan. Kalau orang-orang yang berbahasa roh itu, walaupun dia sedang berkata-kata dengan bahasa roh, dia itu sadar betul dan dia bisa dengar orang yang sedang ngomong. Tidak sama dengan mereka yang kesurupan. Kalau yang kesurupan itu betul-betul dikuasai roh gelap atau roh setan. Sehingga kendali hidupnya seluruhnya, bahkan pendengarannya pun, dia hanya mampu mendengar suara setan, bukan suara manusia yang ada di sekitarnya, bahkan suara Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan harus bisa mampu membedakan hal ini. Sehingga Bapak Ibu bisa dengan bijaksana saat orang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak melarangnya, tapi bisa mengarahkannya. Yang kedua, ya, kadang-kadang kita takut sebagai pemimpin. Bagaimana nih kalau sudah terjadi begini? Ya, saya sendiri sebagai hamba Tuhan pernah mengalami. Ada seorang anak muda memimpin puji-pujian, ya, pada saat itu. Dan Roh Kudus bekerja luar biasa. Sedangkan pemimpin puji-pujian ini juga terima Roh Kudus, dia berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, saat terjadi Roh Kudus bekerja luar biasa, dia sendiri tidak bisa mengendalikan, ya, keadaan dirinya. Walaupun dia mendengar, dia tahu, tapi dia tidak mampu mengendalikan. Nah, saya yang saat itu sebagai ketua remaja waktu itu, ya, saat pengurapan terjadi dan saya paham, maka saya ambil kendali. Lalu saya mulai menenangkan mereka dan mengarahkan mereka. Dan mereka semua tertib dan akhirnya tenang. Tidak ada masalah, ya, sedikit pun. Bahkan mereka mengerti. Mereka merasa damai, sejahtera. Tidak ada satupun yang tersinggung. Nah, mengapa demikian? Kita harus pahami di sini yang kedua. Roh nabi-nabi takluk pada nabi-nabi. Artinya, biarpun semua orang sedang berkata-kata dalam bahasa roh, riuh, rendah, atau berisik, ya, kita sebagai pemimpin akan mampu mengarahkan, ya, kalau kita memang sudah diberikan pengertian sebagai pemimpin yang baik untuk mengarahkan bagaimana orang itu. Nah, kadang-kadang kan kita sendiri sebagai pemimpin, ya, sebagai pengajar, kita sendiri nggak ngerti, nggak paham, bahkan kita sendiri tidak bisa menguasai Roh Kudus yang mengurapi kita. Atau ada juga kita sendiri nggak diurapi Roh Kudus, hanya bisanya menilai tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu tertib, Roh Kudus itu teratur, ya, padahal dia sendiri belum terima Roh Kudus. Nah, hal-hal semacam ini jangan terjadi. Seharusnya kalau saudara pahami ini, saudara masuk pengalaman ini, ya, maka suatu saat saudara menjadi pemimpin dan bisa mengarahkan dengan baik. Bukankah alangkah menyenangkan, dan itu juga dapat membangkitkan semangat bagi mereka yang sudah terima Roh Kudus saat itu atau berkata-kata dengan bahasa secara massal, dan juga bagi mereka yang berkarunia saat itu, sehingga semuanya dapat arah. Yang berdoa dengan bahasa roh secara massal mereka dikuatkan, karena yang bahasa Roh Kudus itu untuk menguatkan iman orang itu sendiri. Ya, tetapi juga karunia bahasa Roh Kudus itu bisa bekerja pada diri seorang dan itu bisa ditafsirkan, sehingga terjadilah di sana penafsiran atau nubuat yang disampaikan untuk kepentingan jemaat, untuk membangun mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan penjelasan tentang 1 Korintus 14 ayat 19, ya. Paulus berkata, ya, bahwa dalam pertemuan jemaat dia lebih suka menggunakan 5 kata
ya, yang mengandung arti yang dapat dimengerti daripada dengan bahasa roh. Bapak Ibu harus pahami hal ini, ya. Kalau kita sebagai pengkhotbah, kita sebagai pengajar, saat kita berkhotbah, seharusnya Bapak Ibu itu tidak boleh menggunakan bahasa roh lagi berkhotbah. Jadi ayat ini sebenarnya adalah bagi pengajar, ya, bagi hamba-hamba Tuhan yang memimpin saat itu. Kalau dia memimpin jemaat, ya, dia berkata-kata dengan bahasa roh dari awal sampai akhir, atau dia sebagai pendoa dalam jemaat, dia berkata-kata dengan bahasa roh sampai akhir, bagaimana doanya bisa diaminkan? Bagaimana dia ajaran yang disampaikan sebagai pengajar bisa diaminkan bagi orang yang sedang diajar. Nah, jadi kalimat ini adalah perkataan Paulus untuk menjelaskan bahwa dia sebagai pengajar, dia lebih suka menggunakan 5 kata yang dapat dimengerti daripada berkata-kata dengan bahasa roh yang tidak bisa dipahami sehingga semuanya tidak mengandung arti atau makna buat jemaat. Nah, penjelasan ini yang harus dijelaskan, yang harus dimengerti, sehingga hamba-hamba Tuhan itu tidak langsung mengatakan bahwa bahasa roh itu hanya boleh 2 atau 3 orang. Walaupun itu ayatnya memang sudah jelas bisa dikatakan demikian, tapi dia nggak ngerti ayat itu adalah bukan untuk kepentingan jemaat secara umum, tapi itu adalah kepentingan seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, atau gembala sidang, atau orang yang sedang memimpin, ya, sedang khotbah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah Bapak Ibu mulai malam ini bisa mendapat pencerahan dari saya, supaya Bapak Ibu itu nanti kalau ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh secara massal, silahkan saja. Yang penting Bapak Ibu bisa mengendalikan. Dan kalau memang ada karunia bahasa roh saat itu terjadi, pasti yang lain juga akan bisa ditenangkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah semua orang, ya, masing-masing membangun imannya sendiri. Tiap-tiap orang menggunakan bahasa roh itu untuk kepentingan dirinya dan juga untuk kepentingan jemaat. Karena bahasa roh itu, Bapak Ibu, saat orang menerima Roh Kudus, sejak awal dia menerima Roh Kudus, sampai kapanpun selama dia hidup dalam kebenaran, maka bahasa roh yang diberikannya itu tidak akan pernah hilang. Dan dia akan tetap berdoa dalam bahasa roh saat dia di rumah, saat dia di jalan, atau di mana saja. Yang penting saat dia berdoa, pasti bahasa roh itu masih ada dan tidak pernah hilang. Kecuali dia menghujat Roh Kudus, kecuali dia melawan Roh Kudus, kecuali dia murtad. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah pemahaman kita harus benar, sehingga esok lusa kita tidak lagi mengajar yang ekstrim tapi keliru. Memang terus terang saya juga tidak setuju kalau misalnya orang itu bahasa rohnya diajarin, itu tidak boleh. Karena bahasa roh itu terjadi dengan sendirinya saat orang menerima Roh Kudus, dia pasti berkata-kata dengan bahasa roh. Dan biasanya bahasa roh itu adalah bahasa yang banyak, ya, artinya bermacam-macam bahasa yang sering terjadi. Bisa satu orang berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa, bisa juga satu orang satu bahasa. Misalnya ada 12 orang dalam jemaat, maka ada 12 bahasa seperti yang terjadi di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu, belajarlah untuk pemahaman semacam ini, sehingga penjelasannya jadi benar, jemaat diberkati, kita semua juga hidup dalam damai sejahtera. Kiranya penjelasan saya ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Ya, mulai hari ini gunakanlah bahasa roh untuk membangun imanmu dan hiduplah dalam pelayanan. Karunia bahasa roh yang ada padamu gunakan untuk kepentingan jemaat. Nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengar penjelasan
tentang bahasa roh dan pemanfaatannya atau fungsinya. Biarlah kami boleh pahami dan kami boleh mengerti, bahkan kami juga bisa mengendalikan apabila terjadi pada saat kami pimpin atau saya pimpin. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi setiap orang, memberikan pengertian yang baik, sehingga setiap orang dapat diberkati. Nama Tuhan dimuliakan. Pujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.